Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harjo Ternak, channel yang membahas seputaran ternak entok. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain kandang ya. Desain kandang jika ingin entok teman-teman semua sehat ya, dan tahan dari cuaca apapun, dari hujan. Nah, biar agar bisa hidup semua kayak gitu teman-teman. Nah, kita masuk aja langsung ke pembahasannya. Ternak entok terbilang susah-susah gampang. Bagi peternak pemula wajib menyimak video saya kali ini ya, agar entok-entok teman-teman semua selamat untuk memelihara entoknya. Di musim hujan menjadi tantangan bagi para peternak entok. Pasalnya resiko kematian entok lebih tinggi dibandingkan pada musim kemarau. Suhu dingin saat malam hari, kurangnya panas saat siang hari, dan guyuran hujan secara terus-menerus membuat lapisan tanah pada kandang menjadi lembab dan becek. Kotoran entok menjadi lebih basah, kadar amonia meningkat, dan lalat akan makin lebih banyak. Nah, inilah yang menyebabkan stres dan daya tahan tubuh entok menjadi menurun teman-teman. Bahkan ada yang pilek, lesu, nafsu makan turun, nafsu makannya turun, terus diare dan kelumpuhan bisa terjadi. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka akan berakibat fatal teman-teman. Kematian memang dikenal sebagai unggas yang memiliki daya tahan tubuh lebih kuat untuk entok itu ya, dari unggas lain, namun bukan berarti berternak entok itu bebas dari kendala, khususnya kendala kematian teman-teman. Kematian entok, baik entok usia kecil, remaja, ataupun dewasa, disebabkan banyak faktor diantaranya penyakit, virus, atau cuaca teman-teman. Cuaca ekstrim bisa mengakibatkan entok-entok kita itu gampang terserang penyakit ya teman-teman. Resiko kematian akan makin meningkat saat musim hujan tiba. Penyakit dan virus bisa menjangkit entok di saat daya tahan tubuh entok menurun. Salah satu upaya untuk mengatasi kendala atau resiko itu adalah menyiapkan kandang yang ideal. Di rumah saya ini untuk entok-entok itu saya masukin ke dalam rumah. Yang kecil-kecil di dalam rumah, terus yang besar-besar, yang dewasa itu di luar. Ada tempat neduhnya, nggak terlalu lebar tapi cukup buat entok-entok saya ya. Soalnya kapasitas entok saya tuh di luar nggak terlalu banyak. Sebagian ada yang angkrem, sebagian ada yang nggak angkrem ya teman-teman. Kandang yang nyaman akan membuat entok kita itu aman dan sehat teman-teman. Jadinya teman-teman semua itu harus teliti di kandang ya. Paling utama tuh di kandang, paling sering dilihat kondisi kandangnya semua ya teman-teman. Kandang yang kita gunakan untuk merawat entok harus tangguh terhadap segala musim, baik musim kemarau maupun musim hujan. Kadang harus didesain sedemikian rupa untuk menunjang kenyamanan entok-entok kita. Pada skala musim menurut saya, prinsip kandang yang wajib diterapkan adalah harus kering teman-teman. Harus mendesain agar kandang entok itu tetap kering meski hujan turun tiap hari ya. Di tempat saya itu hujannya nggak berhenti-berhenti. Kalau hujan tuh bisa semalaman teman-teman. Kalau musim panas bisa panas terus. Di sini kan kalau hujan belakangan di tempat saya ya teman-teman. Meski hujan turun tiap hari, pastikan atap kandang tidak ada yang bocor atau rembes teman-teman yang masuk. Kalau di tempat saya itu kan di dalam ya, ya bocor sih, tapi agak di pojokan, nggak terlalu parah dimasuk ke kandang saya ya, yang di dalam yang khusus buat umur 1 bulan 2 bulan ya. Salah satu upaya yang bisa menjadi pilihan adalah membuat kandang tertutup tanpa ada kandang umbaran atau disebut juga kandang
intensif. Jadi siang dan malam entok itu full berada di dalam kandang. Kalau misalkan kandang teman-teman semua punya budget yang lebih, terus kandangnya lebar, nah itu bisa dikasih iop-iop teduh buat neduh mentok kayak gitu teman-teman. Hal ini dapat menjaga suhu ruangan kandang agar tetap stabil meski saat turun hujan, tapi kandang insentif ini perlu didesain dengan benar, yakni sebagian atap kandang harus dibuat dari seng transparan atau plastik transparan ya, kayak asbes transparan plastik kayak gitu tuh, agar sinar matahari tetap bisa masuk ke dalam. Kayak punya saya ini ya, ini ada 2 ya, jadinya sinar matahari itu masuk teman-teman di kandang saya itu. Pagar atau dinding kandang saat malam hari bisa ditutup dengan tirai terpal, itu khusus yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau yang dewasa ya nggak apa-apa. Agar entok di dalam kandang tidak terpapar langsung oleh angin malam, khususnya saat hujan turun. Sementara saat siang hari, terpal atau plastik itu bisa dibuka agar sirkulasi udara di dalam kandang lancar dan amonia atau gas kotoran ternak bisa keluar dari dalam kandang. Manajemen alas kandang juga harus dijaga. Setiap seminggu sekali alas kandang dibersihkan lalu dilakukan penyemprotan. Itu bisa buat teman-teman kalau misalkan mau kayak gitu bisa. Kalau saya sendiri biasanya sehari sekali itu saya sapu kotoran-kotorannya, yang khusus yang di dalam ya, yang saya sapu kotoran-kotorannya terus saya kumpulin, saya buang di luar kayak gitu. Jadinya kandang saya itu emang bener-bener terhindar dari lalat, terus terhindar juga dari basah ya. Basahnya paling di pojokan buat khusus air itu aja ya, yang lain itu kering semua. Selain itu, permukaan lantai kandang dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah yang ada di sekitar kandang. Kalau dalam bahasa Jawane kuwi iki diuruk le. Nah, nggonku kuwi tak uruk, emang dhuwure iki antarane 15-20 tekane 20. Nah iki terus tak tumpuki boto, terus tak kei lemah kaya ngono. Nah, misal ke ora diuruk permukaan lantai tanah itu di dalam kandang itu sama dengan di tanah di luar kandang teman-teman. Jadinya tetap kalau misalkan di luar itu misalkan diumbar terus ditutup, kalau misalkan nggak biasanya nggak ada yang dicor kayak gitu, terus ada yang ditumpukin diuruk pakai pasir seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan nggak diuruk dengan tanah di luar kandang itu, maka sama aja kandang kita itu akan lembab dan dingin teman-teman. Ini tidak bagus untuk kentok-kentok kita ya. Dengan membuat lantai kandang itu lebih tinggi, maka akan membuat lantai kandang tetap kering. Selanjutnya penyediaan air. Kalau misalkan kandang teman-teman, kalau misalkan lantainya sama rata sama tanah luar, nah itu sama aja ya, lembab teman-teman. Soalnya kan sistem air itu kan mengalir terus menyerap kayak gitu kan teman-teman. Terus untuk penyediaan air minum pada kandang harus tertutup juga, diatur teman-teman, diatur jaraknya ya, jarak antara minuman buat minum terus buat makan itu jaraknya harus jauh teman-teman, agar kalau misalkan habis makan terus jalan ke minum, nah setelah dia becek-becek, nah dia jalan ke tempat makan lagi itu kakinya bisa kering teman-teman, seperti itu ya. Ya saya terapkan di kandang saya seperti ini, yaitu emang minumnya jauh teman-teman, kecil, besar maupun yang dewasa itu sama aja ya, agar tidak bercacaran dan membasahi lantai kandang teman-teman semua. Cara pengaturannya ya itu ya saya tadi yang saya sebutkan tadi itu teman-teman, jarak harus dijauhin ya. Kalau misalkan ada yang budget yang lebih kayak gitu, bisa dibuat bawahnya kayak gorong-gorong kayak gitu, terus atasnya ditutup pakai
ram ya, kawat yang bolong-bolong itu, terus ditumpangin di situ seperti itu teman-teman. Itu modern kalau misalkan ada biaya lebih. Kalau saya kan biaya minim kayak gitu kan. Dan tidak, kalau saya nggak, saya anjurkan ini ya teman-teman semua untuk buat kolam ya. Saya sendiri paling cuma ada dua ember, itu satu kadang buat mandi, kadang buat minum kayak gitu. Yang penting harus selalu ngecek ya airnya udah kotor apa belum. Kalau misalkan kotor itu diganti teman-teman. Kalau saya sendiri biasanya 1 hari sekali ya. Biasanya sore itu udah saya ganti seperti itu teman-teman. Minimal ya maksimal 2 hari lah saya ganti. Terus yang kedua teman-teman, tempat kedua yaitu salah satu kandang tertutup untuk tempat tidur dan bertelur ya. Untuk bertelur itu tuh harus tertutup teman-teman, agar air nggak masuk ya. Harus tinggi juga seperti desain saya yang udah saya buatin video itu. Nah itu kandangnya itu buat angkrem bertelur itu tertutup, terus alasnya juga tinggi ya, alas tinggi, terus saya tutup pakai tanah lagi, terus pakai bata. Habis itu kandangnya di atasnya seperti itu teman-teman. Terus kandang yang semi insentif ini direkomendasikan karena memberi leluasaan pada entok untuk bergerak. Sistem kandang ini cocok bagi peternak pemula yang memiliki lahan yang cukup luas, atau peternak yang udah senior yang sudah memiliki lahan yang luas. Meski demikian, atap pada kandang tertutup pada bagian atapnya tetap perlu diberi seng transparan atau plastik agar sinar matahari bisa masuk sehingga kandang itu tetap kering teman-teman. Saat hujan turun pada siang hari, entok disarankan untuk tidak diumbar. Kalau saya los ya teman-teman ya, ini cuma saran saya ya. Yang lebih bagus lagi, kandang umbaran biarkan entok berada di dalam kandang tertutup. Hal ini untuk menjaga kesehatan entok kita. Pemberian pakan, air minum, dan kolam bisa diletakkan di kandang umbaran sehingga kandang tertutup tetap steril dari sisa pakan dan air minum. Dengan desain ini saya menilai cukup ideal teman-teman, cukup bagus juga untuk teman-teman semuanya. Untuk perkembangan entok, untuk kebersihan kandang, manajemen kebersihan kandang juga perlu dilakukan secara rutin agar kesehatan entok tetap terjaga. Terus pemberian suplemen itu juga diperlukan ya teman-teman. Kalau untuk saya sendiri biasanya saya pakai herbal ya, kayak bawang putih, terus kencur, jahe, garam seperti itu teman-teman. Kalau saya belum pernah saya pakai obat-obat, saya paling ngeracik sendiri teman-teman. Teman-teman semua kalau misalkan mau beli obat yang suplemen itu bisa beli di toko ya, di peternakan. Terus jamu tradisional yang diberikan itu tuh ya saya tuh paling semua kayak temulawak itu belum pernah. Paling ya jahe paling tinggi tuh jahe ya teman-teman. Teman-teman bisa ke pasar, bisa beli, terus bisa ngeracik sendiri. Kalau nggak beli di toko peternak itu juga ada ya, biasanya disediain teman-teman. Biasanya bentuknya serbuk ya. Terus untuk cuaca yang ekstrim, yang hujan seperti ini, teman-teman semua harus ngasih pakannya yang harus diberikan ini teman-teman, yang bernutrisi ya, atau berkualitas. Bisa memanfaatkan kayak maggot, terus daun-daunan, terus kayak kalau saya itu pakai daun pepaya, terus pakai pepayanya juga ya, buahnya ya, biar sehat aja kalau saya ya. Jika ada entok yang lesu atau ada tanda-tanda sakit, segera dipisahkan teman-teman dari kandang. Yang sakit segera diobati, dan entok yang masih sehat segera diberikan suplemen atau herbal ya.
Biasanya saya memberikan obat entok yang sakit itu dengan daun pepaya, terus pakai bawang putih teman-teman. Beda, setiap peternak itu beda-beda ya teman-teman. Setiap peternak yang itu, yang ini, yang itu tuh beda-beda teman-teman. Tergantung dari pengalaman teman-teman semua. Semoga entok-entok kita tetap diberi kesehatan teman-teman, dan bisa berproduksi sesuai dengan yang kita harapkan.